Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan kebiasaan adalah alam kedua. Seekor kalajengking dengan penuh kesungguhan memohon kepada seekor katak. Katak, tolonglah aku. Aku ada keperluan keluarga. Aku harus menyeberang sungai, padahal aku tidak bisa berenang. Tolong seberangkan aku di atas pundakmu. Katak itu menolak. Tetapi nanti kamu akan menyengat aku. Kamu kalajengking berbisa. Tentu saya tidak, sebab kalau aku menyengatmu, aku juga akan mati tenggelam, jawab kalajengking. Melihat kesungguhan wajah kalajengking itu, akhirnya katak mau menolong. Ketika mereka sedang menyeberangi sungai yang lebar itu, tiba-tiba katak itu mengaduk kesakitan. Hei, kenapa kamu menyengat aku? Karena aku kalajengking. Menyengat adalah tabiatku. Saat itu katak menggelepar, lalu mati lemas kena bisa. Kalajengking itu terkejut. Ia mulai tenggelam. Ia meronta-ronta untuk berenang. Tetapi ia hanyut ditelan derasnya arus. Ia mati tenggelam. Kita semua mempunyai sejumlah kebiasaan, tabiat atau pola sikap hidup. Kita mempunyai kebiasaan yang baik, tetapi juga kebiasaan yang buruk. Kedua-duanya susah diubah. Yang jadi soal adalah kebiasaan buruk. Soalnya, kebiasaan buruk itu barangkali sudah mendarah daging selama puluhan tahun, sehingga kita sudah tidak melihat lagi apa keburukannya. Kita menganggap itu sudah biasa. Cobalah selama beberapa menit ini kita membuat daftar kebiasaan buruk kita. Berapa banyak yang kita sebut dalam daftar itu? Mungkin hanya 3 atau 4. Padahal barangkali sebenarnya ada jauh lebih banyak. Kebiasaan buruk adalah persoalan yang rumit. Pertama, karena kita tidak mudah mengenali atau mendeteksinya. Sesuatu yang sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya sudah menjadi terbiasa bagi kita. Kita sudah mengadaptasi hal itu. Kebiasaan itu sudah menjadi bagian dari diri kita. Kita sudah tidak kritis lagi. Ambillah contoh ini. Kita memasang paku untuk sebuah figura. Ternyata letaknya terlalu tinggi. Kita sendiri berkata jelek sekali. Terlalu tinggi. Figuranya seperti digantung di langit. Tetapi pada hari itu kita terlalu sibuk untuk mencabut kembali paku itu. Kita pikir, lain kali sajalah. Jadi kita biarkan figura itu tergantung di situ. Setelah itu 1 bulan, kita sudah tidak melihat lagi keburukan letak figura itu. Apalagi setelah 1 tahun. Maka untuk seterusnya lah figura itu tergantung di situ. Persoalan kedua adalah mengubahnya. Seandainya kita berhasil mendeteksi sebuah kebiasaan buruk dan kita ingin mengubahnya, itu belum berarti persoalan sudah selesai. Persoalannya justru baru dimulai. Mengubah sebuah kebiasaan buruk memakan waktu yang lama, perjuangan yang berat, dan kemauan yang keras. Mengubah kebiasaan buruk adalah sulit, walaupun tidak mustahil, sebab dalam diri kita timbul suatu konflik internal. Pada satu pihak kita ingin berubah, namun pada lain pihak kita tidak ingin berubah. Kebiasaan atau pola hidup ini telah menjadi tabiat yang melekat dengan hakikat diri kita.
Akibatnya, kita bagaikan ditarik oleh dua kekuatan. Yang satu menarik ke kanan dan yang lain ke kiri. Kedua, kekuatan itu adalah diri kita sendiri. Diri kita mendua. Kita seolah-olah tidak tahu apa yang sebenarnya kita perbuat. Konflik internal seperti itu diakui oleh Rasul Paulus. Ketika di satu pihak ia ingin melakukan yang baik, sesuatu dengan Taurat, namun dalam kenyataan ia melakukan yang tidak baik atau yang bertentangan dengan Taurat. Sungguh mengagumkan betapa jujurnya Paulus mengakui konflik internalnya. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Roma 7 ayat 15. Semakin lama sebuah kebiasaan melekat pada kita, semakin sulit kita mendeteksi dan mengubahnya. Bayangkan seorang yang sejak kecilnya sering dipersalahkan oleh ibunya. Tiap kali ia menggambar, membuat sesuatu atau membeli sesuatu, ia hampir selalu digugat oleh ibunya. Kenapa begini? Kenapa bukan begitu? Dari kecil sampai usia 3 tahun, ia diperlakukan begitu oleh ibunya. Akibatnya, ia mempunyai kebiasaan-kebiasaan sebagai berikut. Dihantui ketakutan dipersalahkan. Defensif dalam arti belum apa-apa sudah membela diri. Mudah mempersalahkan orang lain. Sangat ragu-ragu dalam membuat keputusan. Enggan prakarsa. Sulit mengekspresikan diri. Kurang mandiri dalam pikiran dan perbuatan. Minder dan sebagainya. Atau bayangkan seorang yang sejak kecil hidup dalam sesuatu hal yang selalu curiga. Orang tuanya mudah curiga kepada siapa saja. Anak ini pun hampir tidak pernah dipercaya oleh orang tua. Tiap kali anak ini menceritakan sesuatu, orang tuanya menimpali. Apa betul? Masakan begitu? Kamu bohong ya? Akibatnya ia mempunyai perasaan berprasangka, curiga, tidak mudah mempercayai orang lain, sulit menjalin keakraban atau intimitas, bersifat tertutup atau lainnya. Bayangkan bagaimana sulitnya bagi orang dalam contoh di atas untuk mendeteksi kebiasaan buruknya. Mungkin ia akan berpikir, apanya yang buruk? Sejak kecil sampai dewasa ia berada dalam suasana seperti itu. Akibatnya, ia beranggapan bahwa itulah pola hidup yang wajar. Justru pola hidup yang berbeda dari itu dianggapnya tidak wajar. Itu sebabnya banyak pemikir pendidik menekankan perlunya penanaman kebiasaan baik sedini mungkin. Bahkan Aristoteles berpendapat bahwa pendidikan melalui kebiasaan perlu terjadi sebelum pendidikan melalui akal. Artinya, walaupun anak kecil belum bisa memahami perlunya suatu kebiasaan baik, namun kita sudah harus mulai menanamkan sebagai kebiasaan. Seorang anak kecil perlu dibiasakan dengan pola hidup yang baik, dan orang dewasa perlu membiasakan diri dengan kebiasaan yang baik. Karena setelah kita mempunyai kebiasaan buruk, seterusnya lah kita menanggung akibatnya. Sebaliknya, sekali kita mempunyai kebiasaan baik, seterusnya kita memperoleh faedahnya. Consuetudo quasi altera natura, artinya kebiasaan adalah alam kedua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih jika pada pagi hari ini kami dapat mendengar renungan singkat. Biarlah kami juga dapat mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk kami untuk menghadapi
masa depan yang cerah. Pimpin kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.